Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa melimpah di dalam hidup kita. Hari Senin 29 Juni 2020 adalah Hari Raya Santo Petrus dan Paulus Rasul. Sejak semula, gereja menghormati kedua rasul, Petrus dan Paulus sebagai soko guru dan tokoh yang berperan dalam perkembangan gereja. Petrus atau Simon adalah anak Yunus dan saudara Andreas yang lahir di Betsaida, Galilea, sebuah kampung di tepi danau Genesaret. Ia adalah seorang nelayan yang ulet, bertabiat jujur dan rajin. Kepribadiannya menarik perhatian Yesus sehingga ia dijadikan muridnya, bahkan mengangkatnya menjadi pemimpin para rasul dan pemimpin gereja yang pertama. Sesudah kebangkitan Kristus, Petrus diteguhkan dalam jabatannya dan kita melihat ia memimpin umat di Yerusalem. Petrus juga yang menerima orang kafir pertama ke dalam gereja dan ia mengetuai konsili di Yerusalem. Kemudian Petrus beberapa waktu lamanya memimpin umat di Antiokhia. Akhirnya ia menetap di Roma, tempat ia meninggal sebagai martir. Paulus atau Saulus lahir di Tarsus, Asia Kecil, dari keluarga Yahudi yang berkewarganegaraan Romawi. Ia seorang terdidik dan belajar di Yerusalem kepada Gamaliel dari kelompok Farisi. Dalam perjalanannya menuju ke Damsyik, Yesus menangkapnya dan menjadikan dia seorang rasul untuk bangsa-bangsa kafir. Dalam usaha ini, ia mengalami banyak kesukaran dan pertentangan. Di Yerusalem, ia ditangkap oleh orang Yahudi, lalu ditawan dan dibawa ke Roma, sebab ia naik banding kepada Kaisar. Akhirnya, ia pun dibebaskan. Tak lama kemudian, dia ditangkap lagi dan akhirnya menemui ajalnya sebagai martir di Roma pada tahun 67. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, pasal 12, ayat 1 sampai 11. Kira-kira pada waktu itu, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah, ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu.
Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi, sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, pasal 4 ayat 6 sampai 8, dilanjutkan dengan ayat 17 sampai 18. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 19. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya,
"Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah pengenalan membuahkan pengakuan. Salah satu kebutuhan jiwa manusia adalah diakui oleh orang-orang yang mengenalnya. Dengan memberikan pengakuan kepada mereka yang kita kenal, berarti kita menganggap mereka ada di dalam hidup kita. Saudaraku terkasih, menarik dalam bacaan Injil hari ini, Yesus bertanya kepada para murid, "Siapakah aku menurut orang banyak?" Yesus bertanya demikian karena ia ingin mengetahui apakah orang-orang yang telah mendengar serta merasakan kebaikannya sungguh telah mengenalnya. Ternyata belum. Masih banyak orang yang mengakui bahwa Yesus hanyalah sebatas seorang nabi. Lalu Yesus pun bertanya kepada para murid. Dan dari sekian orang, hanya Petrus sendiri yang berani menjawab, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Petrus mendapati pengakuan itu dari pengenalan pribadinya dengan Tuhan lewat pengalaman sehari-hari bersama dengan Yesus serta merenungkan pengalamannya tersebut. Dari pengenalannya itu muncullah pengakuan yang luar biasa dan dipuji oleh Tuhan. Yesus pun balik mengakui Petrus sebagai pemegang kunci kerajaan sorga. Yesus mengakui Petrus karena Yesus sangat mengenal secara pribadi siapa Petrus itu sebenarnya. Tidak heran namanya yang semula adalah Simon diubah oleh Yesus menjadi Kefas, atau dalam bahasa Aram, batu karang, Petros, bahasa Yunani, atau Peter, bahasa Inggris, atau Petrus dalam bahasa Latin, dan Pietro dalam bahasa Italia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus juga bertanya dengan pertanyaan yang sama kepada kita, apakah kita sudah mengenalnya? Belajarlah dari Petrus yang mengenal Yesus lewat pengalamannya sehari-hari serta merenungkannya. Belajarlah juga dari Paulus yang mengenal Yesus lewat perjumpaan pribadinya. Paulus merenungkan peristiwa perjumpaan itu. Ia berdoa, lalu berpuasa, serta mewartakan tentang Tuhan. Pada zaman sekarang ini, kita bisa menyisihkan waktu kepada Tuhan untuk merenungkan sabdanya, berkomunikasi dengannya, merefleksikan perbuatan ajaib Tuhan dalam hidup kita, lalu menjadi saksinya. Dengan mengenalnya, kita akan lebih mudah mengakuinya. Semoga demikian. Amin.